Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus atau yang biasa disebut kencing manis merupakan penyakit metabolik yang disebabkan oleh kenaikan kadar gula darah melebihi batas normal. Faktor resiko dari diabetes mellitus meliputi faktor resiko yang tidak bisa diubah seperti usia dan riwayat keluarga, dan faktor resiko yang bisa dirubah seperti kelebihan berat badan, diet tinggi gula, dan kurangnya olahraga. Kapan seseorang dikatakan menderita diabetes mellitus? Yang pertama, ditemukannya 3 gejala khas dari diabetes mellitus. Yang pertama adalah banyaknya makan, banyak minum, lalu kemudian banyak buang air kecil terutama pada malam hari. Lalu kemudian jika diperiksa gula darahnya didapatkan lebih dari 200 atau jika sudah puasa selama 8 jam didapatkan lebih dari 126. Apa aja sih gejala dari diabetes mellitus? Gejala yang pertama, sering buang air kecil terutama pada malam hari. Yang kedua, mudah merasa lapar dan juga haus. Yang ketiga, mudah mengalami penurunan berat badan tapi nafsu makan bertambah. Yang keempat, mudah merasa lelah dan juga ngantuk. Yang kelima, sering timbul bisul dan juga abses dengan kesembuhan yang lama. Yang keenam, sering gatal-gatal pada kelamin bagian luar. Yang ketujuh, kesemutan. Yang kedelapan, gairah seks yang menurun. Yang kesembilan, penglihatan yang kabur dengan bergantinya ukuran kacamata. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, ibu yang melahirkan bayi lebih dari 4 kg. Waduh Bu, ini gula darahnya tinggi sekali ya Bu. Jadi kalau misalnya ini tidak dikontrol bisa menyebabkan penyakit lain Bu, seperti penyakit ginjal, bisa infeksi. Jadi kalau misalnya ibu punya luka, lukanya susah sembuh. Kemudian bisa kena penyakit jantung, stroke, dan juga bisa menyebabkan kebutaan. Jadi ibu, untuk mengontrol gula darah ibu harus melakukan diet. Dalam melakukan diet ini ada beberapa hal yang harus ibu perhatikan. Yang pertama ada 3J. J yang pertama adalah jumlah. Jadi ibu harus menyesuaikan jumlah makanan yang ibu makan dengan kalori kebutuhan sehari-hari ibu. Yang kedua adalah jadwal. Jadi ibu harus menyesuaikan jadwal makanan ibu sesuai jadwal yang teratur ya Bu. Dan yang terakhir, J yang terakhir adalah jenis. Jadi ibu harus memilih jenis-jenis makanan yang rendah gula dan menghindari makanan-makanan manis. Kemudian yang kedua yang ibu harus perhatikan adalah porsi. Porsi yang ibu lakukan adalah piring teh. Pola piring teh. Piring teh itu 1 piring, setengahnya merupakan sayur-sayuran, seperempatnya merupakan karbohidrat, dan seperempatnya lagi merupakan protein. Baik Pak, jadi untuk pengelolaan diabetes mellitus ini bisa dilakukan dengan cara berolahraga ya Pak. Nah, olahraga ini dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu ya Pak. Nah, dalam sekali olahraga ini, Bapak minimal harus berolahraga selama 30 menit. Yang bisa Bapak lakukan bisa jalan santai ataupun lari santai dan juga bersepeda ya Pak. Bu, jadi begini Bu, diabetes itu Bu tidak bisa disembuhkan. Jadi ibu mesti minum obatnya setiap hari Bu ya, seumur hidup, harus rutin. Kalau enggak nanti gula darahnya tinggi lagi. Nah, di Puskesmas Kampung Bangka ini ada 2 jenis obatnya Bu. Yang pertama ada metformin dan yang kedua ada glibenclamid. Yang metformin ini ibu minumnya 3 kali sehari dan kalau untuk glibenclamid minumnya 1 kali sehari. Diminumnya 5 menit sebelum makan. Ayo kontrol gula darah Anda secara rutin. Cegah sejak dini.